Siapa yang tidak mengenal Mahapatih Gajah Mada? Mahapatih dari Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya, riwayat Gajah Mada selalu menarik untuk diulas. Tidak hanya pribadinya tetapi juga keluarga dan asal-usulnya. Banyak yang bertanya-tanya siapa ibu kandung Gajah Mada. Ada yang menyebut Dewi Andongsari atau Ratu Tribuaneswari. Pada cerita yang tersebar di masyarakat Dusun Cancing Kecamatan Ngimbang Lamongan, Ibunda Gajah Mada disebut Nyai Ratu Andongsari yang memiliki nama asli Ratu Tribuaneswari, anak dari Prabu Kartanegara. Masyarakat Lamongan percaya bahwa Gajah Mada lahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Andongsari. Nah, di puncak bukit yang disebut Gunung Ratu di wilayah Ngimbang Lamongan, ada sebuah tempat yang juga dipercaya sebagai makam Dewi Andongsari. Untuk menuju makam yang sudah direhab oleh Pemkab Lamongan itu, peziarah harus menaiki tangga undakan. Ratusan anak tangga harus dilewati untuk sampai di puncak Gunung Ratu. Setelah sekitar 15 menit, pengunjung akan sampai pada puncak bukit. Masyarakat sekitar situs percaya, Dewi Andongsari adalah nama samaran dari Tribuaneswari, salah satu istri selir pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Menurut cerita yang beredar, sejarah ini bermula dari salah satu istri Raden Wijaya yang takut jika Dewi Andongsari mengandung dan melahirkan anak laki-laki sehingga kelak dia akan menjadi pewaris tahta di kerajaan. Dan akhirnya, istri Raden Wijaya tersebut memfitnah Dewi Andongsari sehingga dia diusir dari kerajaannya dan dibuang di hutan. Setelah tiba di hutan, orang yang diberi utusan oleh Raden Wijaya tidak tega karena telah mengandung dan akhirnya ia tidak jadi dibunuh melainkan hanya dibuang dan dibiarkan hidup di tengah hutan. Lalu, sampailah ia di tempat yang saat ini dikenal dengan nama Gunung Ratu, dan ia pun melahirkan bayi laki-laki yang bernama Joko Modo, yang kelak dikenal dengan nama Gajah Mada. Dalam pelariannya, Tribuaneswari ditemani dua binatang kesayangannya, yakni kucing Condromowo dan garangan putih. Selain makam Dewi Andongsari, di kompleks pemakaman yang berada di kawasan perbukitan ini juga ada dua pusara lain berjajar. Dua pusara tersebut adalah pusara kucing Condromowo dan garangan atau musang putih yang berada tepat sebelum masuk ke makam Dewi Andongsari. Kedua pusara ini, menurut cerita yang diketahui warga, merupakan teman atau hewan peliharaan Dewi Andongsari selama dalam pengasingan di bukit itu. Menurut cerita yang ada di masyarakat, kematian Dewi Andongsari terbilang menyedihkan karena alasan kesalahpahaman. Suatu ketika Dewi Andongsari berniat mengambil air dan menitipkan bayinya kepada kedua pengawalnya. Peristiwa mengejutkan terjadi saat Gajah Mada kecil terlilit oleh seekor ular besar yang hendak memangsanya. Sontak, kedua pengawalnya bertarung hingga membuat sang ular mati. Sekembalinya dari mengambil air, Dewi Andongsari terkejut karena kedua pengawalnya bersimbah darah di mulutnya dan bayinya sudah tidak ada.
Dewi Andongsari menuduh bahwa kedua pengawalnya telah memangsa bayinya. Dewi akhirnya membunuh kedua pengawalnya tersebut karena merasa marah. Tak lama setelahnya, Gajah Mada kecil berlari dari persembunyiannya dan memeluk ibunya. Dewi Andongsari merasa bersalah karena telah membunuh kedua hewan kesayangannya itu sampai akhirnya ia bunuh diri. Akan tetapi ada yang menyebut beliau tidak bunuh diri, tapi tidak sengaja tertusuk senjata yang masih menancap di tubuh abdinya ketika beliau memeluknya dengan keras karena rasa bersalahnya. Kematian Dewi Andongsari dan pengawalnya diketahui oleh Empu Sidowayah dan mengubur mereka di Gunung Ratu. Gajah Mada kecil akhirnya dititipkan kepada adik Empu Sidowayah bernama Rondo Warawuri Dimodo. Gajah Mada berubah nama menjadi Joko Modo semasa tinggal bersama ibu angkatnya. Sampai saat ini, keberadaan Gunung Ratu masih lekat dengan cerita Dewi Andongsari dan Gajah Mada kecil. Itulah sedikit cerita tutur dari masyarakat Lamongan khususnya, mengenai sejarah Gunung Ratu karena ketika Empu Ki Sidowayah mengubur jasad Dewi Andongsari beserta hewan piaraannya yang telah mati. Ki Sidowayah kemudian menemukan pakaian adat kebesaran kerajaan yang identik dengan baju seorang ratu. Sejak saat itulah, tempat kediaman Dewi Andongsari disebut Gunung Ratu. Semoga video ini bisa menjadi menambah wawasan kita mengenai situs bersejarah di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Lamongan. Dan situs ini lebih dikembangkan lagi sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
ngadek Tokito, hinarpakan Mahawiryo, Kacah Modu, Ring Nuswantoro.